Halo pemirsa, selamat pagi. Bayi berusia 6 bulan di Tangerang, Banten tewas ditenggelamkan di bak mandi oleh ibu kandungnya sendiri. Sang ibu diduga depresi karena ditinggal suaminya. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran goda-goda mengingati musuh okupasi 35%. Kita mulai informasi pertama pemirsa, pasangan suami istri dievakuasi dari dalam mobil yang terbalik setelah ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu. Evakuasi korban yang terjepit di dalam mobil berlangsung dramatis. Evakuasi korban selamat dari dalam mobil yang terbalik usai tertabrak kereta api ini berlangsung dramatis usai kejadian. Pasutri penumpang mobil dievakuasi warga keluar dari pintu mobil yang juga ikut menimpa satu unit motor. Korban mengalami luka dan langsung dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Saksi mata menyebut kecelakaan berawal saat mobil dan sepeda motor melintas di lokasi tanpa palang pintu. Diduga karena tak melihat dan mendengar klakson kereta, kedua kendaraan ini langsung ditabrak dan terpental hingga 15 meter. Mobil itu masuk, kereta api pun masuk. Duluan mobil masuk, baru kereta api masuk, kena pantat mobil. Jadi mobilnya langsung berbalik-balik gini, kayak kereta mengimpit orang kereta. Ada nggak korban-korban dari Pak? Kalau yang kita tengok, ya suaminya masih di jalan, tapi yang istrinya mungkin itu yang terimpit perempuan ya nggak bisa apa lagi lah, nggak sadar lagi. Kasus ini masih dalam penyelidikan unit laka lantas Polres Tanjung Balai. Kedua kendaraan yang tertabrak diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 orang tewas akibat tabrakan beruntun yang melibatkan truk, sejumlah mobil dan juga motor di jalan lintas Sumatera. Diduga truk mengalami remblong saat melintasi jalan menurun hingga menabrak 7 kendaraan. Kecelakaan maut melibatkan satu truk, 5 mobil dan 2 motor ini terjadi di jalan menurun di jalur lintas Sumatera, Simalungun, Pematang, Siantar pada pagi hari. Saksi mata menyebut kecelakaan bermula saat truk melintas di jalanan menurun, diduga mengalami remblong, pengemudi tak mampu mengendalikan kecepatannya hingga menyapu 2 minibus, 3 angkot, dan 2 sepeda motor. Akibat kecelakaan ini, 5 orang tewas mengenaskan di lokasi kejadian. Sementara supir truk diketahui langsung kabur usai kejadian. Para korban langsung dievakuasi sementara petugas Satlantas langsung mengamankan situasi. Itu truknya melajunya kencang ya, Bu? Melajunya kencang, kayaknya remnya blong. Remnya blong? Iya, remnya blong, Pak. Jadi nggak ada yang teriak suruh berhenti? Enggak, karena cuma kami orang di Simbang, nggak sanggup lagi. Aku langsung lari ke belakang, amputkan itu aja yang aku bilang, Pak. Karena nggak sanggup lagi aku, Bang. Polisi masih mengumpulkan sejumlah barang bukti dan keterangan warga yang melihat kejadian untuk mengetahui penyebab dan mencari keberadaan supir truk yang kabur. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi nyaris menjadi korban perampokan usai mengambil uang di bank. Curiga dibuntuti oleh pelaku, korban mengatur strategi untuk menyergap kedua pelaku. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis di tengah jalan. Penangkapan 2 pelaku perampokan ini terjadi di Jalan Pemuda, kawasan Pasar Bawah, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
Keduanya dibekuk setelah seorang anggota polisi yang merupakan kepala pusar unit reskrim Polres Bukit Tinggi curiga dengan gerak-gerik pelaku yang membuntutinya usai mengambil uang di bank. Korban yang nyaris dirampok ini kemudian memancing pelaku. Dengan mengatur strategi dan melibatkan anggota polisi lain, keduanya digiring ke lokasi penyergapan. Penangkapan kedua pelaku di kawasan pasar ini sempat mengejutkan warga. Kedua pelaku pun sempat melakukan perlawanan. Aksi kedua pelaku dilakukan dengan modus mengintai calon korban nasabah bank lalu membuntutinya untuk kemudian memecahkan kaca menggunakan cincin yang dipakai. Dia memantau setiap nasabah yang membawa uang dalam jumlah besar. Setelah itu dia mengikutinya untuk dilakukan perampokan atau pecah kaca. Kebetulan yang calon korbannya adalah anggota kami dari Opsnal. Dari tangan kedua pelaku disita sejumlah barang bukti diantaranya motor dan batu cincin besi putih. Kedua pelaku langsung dibawa ke Mapores Bukit Tinggi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Mirsa, seorang pria di Malang, Jawa Timur tewas dibunuh teman dekatnya sendiri. Pelaku sakit hati mengetahui korban dan istrinya berselingkuh. Puncaknya pelaku marah saat sang istri menggugat cerai. Motif pembunuhan terhadap Abdurrahman yang jasadnya ditemukan tergeletak di Jalan Raya Wisata Sumber Maron, Malang, Jawa Timur akhirnya terungkap. Korban tewas dibunuh teman dekatnya sendiri. Berawal saat korban berada di warung, dihampiri oleh pelaku dan langsung dianiaya dengan senjata tajam. Korban tewas akibat luka di bagian leher. Polisi menangkap pelaku yang mengaku sakit hati pada korban. Pelaku menyebut sudah 3 bulan korban berselingkuh dengan istrinya yang bekerja sebagai TKW di Taiwan melalui media sosial. Pelaku juga tak terima mengetahui korban menjelek-jelekan dirinya di media sosial. Emosi pun memuncak saat sang istri menggugat cerai. Apa itu nyamperin saya, terus saya mau tanya nggak jadi, balik ambil celurit itu di sepeda. Jadi nggak sempat tanya? Nggak sempat. Si pelaku melakukan ini motifnya adalah karena merasa marah dengan si korban. Jadi korban ini menjelek-jelekan pelaku di FB, melalui media Facebook, dan menjelek-jelekan ini kepada istri si pelaku. Kebetulan istri pelaku ini merupakan seorang TKW. Pelaku terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Bisa pasangan suami istri di Mojokerto, Jawa Timur terluka parah akibat dianiaya diduga oleh perampok yang menyatroni rumahnya. Korban dianiaya saat sedang tertidur dan pelaku masuk lantai 2 rumah korban menggunakan tangga. Muhammad Musonif, 32 tahun, dan istrinya Lusiwati, 30 tahun, warga desa Jiu, Kabupaten Mojokerto, mengalami luka parah akibat dianiaya orang tak dikenal. Keduanya langsung dievakuasi ke rumah sakit setelah warga dikejutkan dengan teriakan dari istri korban. Warga menyebut kejadian penganiayaan ini terjadi pada dini hari. Pelaku yang membawa senjata tajam masuk ke lantai 2 rumah korban menggunakan tangga dari luar. Diduga pelaku ini akan merampok korban. Warga yang mengetahui kejadian berupaya mengejar pelaku namun gagal. Masuk ke rumah itu pas koneknya bangun. Nah pas posisinya bangun itu katanya langsung dibacok. Oh, nggak sempat minta tolong-tolong itu? Nggak sempat, terus posisinya itu langsung keluar minta tolong. Gitu. Hingga kini kedua korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk memburu pelaku serta mengetahui motifnya menganiaya korban. Dari hasil olah TKP, polisi tak menemukan adanya kehilangan di rumah korban. Korban tahu rumahnya dimasukin orang, tiba-tiba dia langsung dibacok sama pelakunya dan kemudian pelaku lari. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.
Pemirsa, berdalih butuh uang untuk menikah. Pasangan kekasih di Pasuruan, Jawa Timur nekat mencuri motor. Aksi pelaku gagal setelah terpergok warga. Pelaku pria menjadi bulan-bulanan masa sedangkan kekasihnya justru kabur. Warga Desa Martupuro, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menangkap dan menghakimi seorang pemuda usai kedapatan mencuri motor. Aksi pelaku gagal setelah kepergok membawa kabur motor. Warga emosi lantaran pelaku yang beraksi bersama kekasihnya berupaya melawan dengan melempar bonet dan mengenai salah seorang warga. Pelaku diamankan di salah satu rumah warga sebelum diserahkan ke polisi. Pelaku berdalih nekat mencuri untuk biaya nikah dengan pacarnya, sementara sang pacar yang ikut dalam aksinya ini justru berhasil kabur dari tangkapan warga. Mendengar adanya bunyi yang mencurigakan. Begitu dilihat, pelaku sudah membawa sepeda motor milik korban, lanjut diteriaki maling. Selanjutnya terdengar oleh warga sekitar, kebetulan di sebelah TKP tersebut itu ada hajatan, langsung warga mendatangi dan berusaha untuk menangkapnya. Pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Purwosari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih memburu pacar pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari aksinya ini, pelaku dipastikan gagal bertunangan dan menikah yang rencananya akan digelar akhir pekan ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Mirsa, seorang ibu pedagang sayur keliling di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban jambret. Tas korban berisi uang 2 juta rupiah digasak pelaku. Penjambretan yang dilakukan oleh 2 orang pria pengendara motor ini terekam kamera CCTV. Dalam waktu singkat, 2 orang pria berboncengan sepeda motor ini menjambret tas seorang ibu pedagang sayur di Wisma Asri, Bekasi, Jawa Barat. Korban saat itu baru saja akan berjualan. Korban sempat berupaya mengejar dan berteriak meminta tolong namun gagal. Alhasil, uang 2 juta rupiah yang dikumpulkan korban raib dibawa pelaku. Sebelum beraksi, pelaku sempat mondar-mandir di kawasan tersebut. Itu motor ke sono kenceng, balik langsung jambret. Berarti yang mengendarai sepeda motor ada berapa orang, Bu? 2 orang. Ibu, yang di dalam tas ibu itu ada apa aja, Bu? Ada duit, ada 2 juta aja. Kita lihat CCTV, dia tidak menggunakan apa-apa ya. Jadi langsung menjambret tas lempang ibu tersebut. Dia datang menggunakan motor, satu sepeda motor. Dia menggunakan sepeda motor NMAX berdua ya dengan temannya. Korban berharap pelaku bisa segera ditangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, mayat pria yang ditemukan terkubur di lantai kontrakan di Sawangan, Depok, Jawa Barat ternyata penjual bakso penghuni kontrakan tersebut. Lantas siapakah pelaku pembunuhan dan apa motifnya? Temukan jawabannya selengkapnya di Sergap sesaat lagi.